Salah satu dari mereka mengira mungkin itu penduduk Mars. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Halo." Namun makhluk itu tidak menjawab sepatah kata pun. Dalam sekejap mata, makhluk itu memutar leher rekan perempuannya sampai patah. Dan sebelum astronot satunya sempat mengerti apa yang terjadi, makhluk itu menghilang begitu saja. Sebenarnya, itu bukan alien, melainkan kecoa yang dikirim manusia ke Mars 500 tahun yang lalu. Karena populasi bumi semakin meledak, sehingga manusia ingin membuat Mars layak dihuni. Rencananya, mereka menggunakan makhluk paling tangguh di dunia, kecoa dan lumut, untuk menaikkan suhu Mars. Mereka mengira kecoa akan membersihkan kotoran lalu mati. Tetapi di lingkungan Mars yang ekstrim, kecoa-kecoa itu tidak mati. Justru mereka berevolusi menjadi Transformer, kecoa super yang berjalan dengan 2 kaki dan memiliki kemampuan seperti manusia super. Karena itu, pemerintah meluncurkan misi Bugs 2, memilih 15 orang yang merupakan kriminal paling berbahaya yang sudah ditolak masyarakat. Pemimpin misi ini adalah Dr. Honda, mengatakan tugas mereka hanya membersihkan kecoa dari Mars. Namun itu bohong. Pemerintah telah mengkhianati mereka. Sebelum diberangkatkan, diam-diam dilakukan eksperimen operasi bug pada mereka. DNA serangga berbahaya dicampurkan ke DNA mereka, sehingga kapanpun mereka menyuntikkan serum khusus ke leher, mereka bisa berubah menjadi manusia mutan berkekuatan super. Begitu pesawat mereka mendarat di Mars, pasukan kecoa langsung menyerang. Mereka begitu kuat sampai peluru sama sekali tidak mempan. Karena tidak punya pilihan, sang kapten menyuntikkan serum dan berubah menjadi semut peluru, yang kekuatannya bahkan bisa merembukan besi. Ia membantai banyak kecoa, tetapi jumlah musuh seakan tidak ada habisnya. Karena mereka bukan cuma kuat, tetapi juga cerdas. Namun bahaya sebenarnya bukan hanya kecoa, melainkan 2 rekan pengkhianat yang diberi misi oleh pemerintah untuk membawa telur kecoa ke bumi agar bisa dijadikan senjata biologis. Mereka mematikan perisai keamanan kapal supaya yang lain mati, dan mereka bisa kabur membawa telur-telur itu. Tetapi kecoa-kecoa juga tidak mengampuni mereka. Kini, hanya ada satu cara untuk bertahan hidup menghadapi kecoa-kecoa yang tidak terhitung jumlahnya dan mencapai escape pod. Sokichi yang DNA-nya berasal dari tawon berbahaya mengetahui bahwa seekor kecoa telah membunuh pacarnya, Nanao. Karena marah, ia mulai mengajar kecoa-kecoa itu habis-habisan dan menumpuk puluhan monster berkat kekuatannya. Tapi bahaya terbesar muncul ketika 2 kecoa mutan menetas dari telur. Mereka lebih cepat dan lebih pintar daripada manusia. Mereka memerintah pasukan mereka dan mengepung para penumpang yang tersisa. Segala tampak berakhir ketika tiba-tiba sebuah kejadian terjadi. Nao yang sudah mati, yang DNA-nya berasal dari ulat sutra, ternyata terlahir kembali sebagai kupu-kupu. Ia menjatuhkan bubuk berkilau dan sayapnya yang membuat para kecoa bingung dan kacau. Dan tepat saat itu, sebuah percikan api muncul. Disusul ledakan debu besar yang membakar seluruh pasukan kecoa hingga menjadi abu. Di balik asap, hanya Sokichi dan 1 rekan yang berhasil mencapai escape pod dan meluncur menjauh ke bumi. Saat menoleh ke bawah, Sokichi melihat jutaan kecoa masih menatap mereka. Ia memang selamat, tetapi ia tahu musuh sebenarnya bukan di Mars, melainkan pemerintah so di bumi sweet. yang telah memakai mereka I seperti love it. umpan. Geli ya, Ning.